أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Uhaikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para ummahat, para akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin untuk kembali menaut hati, mengejar cinta, melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Pertemuan hari ini adalah Al-Muhadharah Ats-Tsaniyah, yaitu materi kedua atau Al-Mawdu' Ats-Tsani, ya, atau pertemuan kedua, bahasan tentang Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, para pemimpin perempuan surga. Sebagaimana Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Tabrani bahwa Sayyidatu Nisa'il Jannah itu ada 4. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim. Inilah 4 perempuan yang Rasul sebut dengan Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah atau Afdhalu Nisa'i Ahlil Jannah, seutama-utama perempuan ahli surga. Dan di bahasan pertama kita sudah menyampaikan bahwa Rasulullah tidak serta-merta menyampaikan 4 orang ini sebagai para pemimpin wanita surga atau sebaik-baik wanita surga, kecuali mereka memiliki sesuatu yang bisa kita contoh, sesuatu yang bisa kita jadikan qudwah. Apa yang mereka miliki sehingga 4 orang ini dinyatakan oleh baginda mulia seutama-utama perempuan ahli surga. Kemarin dari Khadijah kita menemukan banyak pelajaran berharga yang mengangkat perempuan mulia ini, perempuan agung ini tidak hanya menjadi mulia di dunia tetapi juga mulia di akhirat. Kemarin kita membahas tentang istri tercinta Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan hari ini kita akan berbicara bertutur halus, bercerita indah tentang putri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang putrinya pun masuk dalam kategori Afdhalu Nisa'i Ahlil Jannah, seutama-utama perempuan ahli surga. Ini putri bungsu, ya, putri bungsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah binti Muhammad. Kita akan bahas, ibu-ibu, tentang Fatimah ini 2 bahasan atau 2 pertemuan. Ya. Pertemuan pertama kita akan membahas sekitar 5 bahasan. Yang pertama adalah siapakah Fatimah itu. Nanti yang kedua, apa kelebihan Fatimah dibanding dengan saudari-saudarinya yang lain, Ummu Kulsum, kemudian juga Ruqayyah, ya Bu, ya. Karena beliau punya kakak bernama Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Apa kelebihan Fatimah dibanding 2 saudarinya ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana pertemuan perempuan surga ini dengan sebaik-baik laki-laki yang kelak menjadi suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan bagaimana cara kita memotret rumah tangga keduanya ini. Karena Ali dan Abi Thalib dan Fatimah itu dikategorikan pasangan yang romantis.
romantisme apa yang pernah dibangun oleh kedua pasangan ahli surga ini nanti kita bahas. Kemudian bahasan yang keempat adalah apa kontribusi Fatimah bagi agama ini. Karena Fatimah bukan sekedar putri Rasulullah, tetapi juga beliau seorang da'iyah, seorang perempuan yang punya kontribusi besar terhadap dakwah atau agama ini. Itu yang keberapa? Yang keempat. Dan yang kelima, kita akan memotret detik-detik kebersamaan Fatimah dengan Rasulullah di akhir hayat baginda mulia Rasulullah SAW. Karena di akhir hayat Rasulullah itu Fatimah dibisiki oleh Rasulullah dengan dua bisikan. Bisikan yang pertama itu membuat Fatimah itu menangis dengan sejadi-jadinya, dan bisikan kedua itu membuat Fatimah tersenyum. Nanti saya akan bongkar rahasianya ibu-ibu sekalian. Apa yang dibisiki oleh Rasulullah kepada Fatimah sehingga di bisikan pertama Fatimah menangis dan di bisikan kedua Fatimah tersenyum. Ibu kalau dibisiki suami menangis ketika bisikan apa bu? Jatuh gajian. Nah itu pertemuan yang akan kita bahas hari ini. Nanti pertemuan kedua sepulang saya dari haji ya bu ya, karena besok tanggal 16 sudah berangkat bimbing haji dengan Ustaz Wijayanto 125 jamaah. Nah pertemuan kedua nanti kita bahas ibu-ibu sekalian bagaimana cintanya Rasulullah kepada Hasan dan Husain, yaitu dua putra Fatimah dari pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini kisahnya sangat indah sekali. Bagaimana Rasulullah seorang kakek itu memiliki cerita yang sangat indah ketika bersama Hasan dan Husain sebagai dua cucu ya bu ya, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nanti juga kita akan bahas di pertemuan kedua itu siapa Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait ini nanti adalah keturunan dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ya bu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian juga kita pun akan memotret detik-detik wafatnya Fatimah. Ini sangat mengharu biru, sebagaimana yang dikisahkan oleh Asma binti Abu Bakar tentang detik-detik kematiannya Fatimah itu. Apa keistimewaan detik-detik kematian Fatimah nanti kita bongkar di pertemuan kedua. Kemudian nanti akan kita bahas juga mitos seputar Fatimah. Nanti banyak mitos itu, terutama dari orang-orang Syiah, ibu ya, bahwa ketika Fatimah lahir itu matahari bla bla bla, langit bla bla bla, nanti banyak sekali ya, bisa sampaikan. Kemudian juga akan kita bahas juga apa fitnah keji kepada Fatimah binti Muhammad yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan lain sebagainya. Ini nanti kita bahas di pertemuan kedua. Hari ini kita bahas tentang siapa itu Fatimah, apa kelebihan beliau dibandingkan dua saudarinya, bagaimana kontribusi dakwah Fatimah, bagaimana rumah tangga yang dibangun oleh Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana detik-detik kebersamaan Fatimah dengan Rasulullah di ujung kematian baginda mulia. Ini akan kita bahas hari ini. Jadi bahasa kita banyak tidak bu? Banyak ya? Baik, makanya kita jadikan dua pertemuan insyaallah. Kita ibu-ibu hari ini akan berbicara kembali bukan perempuan biasa ya bu ya. Saya tidak berselera menceritakan perempuan biasa itu ghibah ya bu. Tetapi kita akan bertutur halus ibu ya, berkisah indah tentang seorang perempuan yang Rasul sebut dengan afdhalun nisa'i ahli jannah, seutama perempuan ahli surga. Bahkan Fatimah ini bukan sekedar putri bungsu Rasulullah, bukan juga sekedar sekedar istri terromantis dalam sejarah umat Islam bersama suaminya Ali bin Abi Thalib. Tetapi Fatimah ini disebut oleh Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Apa kata Rasul di hadis riwayat Imam Bukhari? Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari hidupku atau bagian dari apa ya? Bid'ah itu kalau kita mah separuh
Ibu kalau nyebut surga apa separuh masalah separuh. Bid'atun minni. Jadi Fatimah ini bukan sekedar anak bungsu. Rasul menyatakan Fatimah itu bid'atun minni, hadis riwayat Imam Bukhari, bagian yang tidak pernah lepas dari hidupku gitu. Kalau bahasa kita mungkin separuh jiwa atau separuh nyawa ya Bu ya, atau separuh nafas ya. Itu sih lagu dan Noah ya Bu. Apa kata Nabi? Faman abdobaha abdobani. Barang siapa membencinya, maka dia pun membenci aku. Jadi barang siapa yang membenci Fatimah, sama seperti membenci aku, kata Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa Fatimah bukan anak, bukan sekedar anak bungsu, tetapi Rasul menyebutnya dengan bagian dari hidupku. Barang siapa yang membenci Fatimah, maka dia pun telah membenciku. Ini kalimat Rasulullah SAW tentang keistimewaan Fatimah dalam hidup Rasulullah SAW. Bahkan ibu lihat apa kalimat Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Dawud. Ahabbu ahli ilayya Fatimah. Fatimah adalah keluarga yang paling aku cintai melebihi yang lain. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang paling aku cintai di keluargaku, di hidupku adalah Fatimah, kata Rasulullah SAW. Ya. Bahkan apa kata Ali bin Abi Thalib ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna ahabba ilaika, ayyuna ahabba ilaika. Jadi siapa di antara kami yang paling kau cintai? Itu pertanyaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Dia kata Ali, ana al-Fatimah. Kata Ali, aku atau Fatimah gitu. Siapa di antara kami yang paling kau cintai ya Rasulullah, aku atau Fatimah? Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW, Fatimah tu ahabbu ilayya minka wa anta azu alayya minha. Itu kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang paling aku cintai adalah Fatimah. Dan yang paling mulia kedudukannya di sisi aku adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib ini adalah bukan sekedar sahabat, bukan sekedar putra dari paman Rasulullah, yaitu putra siapa Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib putra siapa? Putra Abu Thalib kan? Ali bin Abi Thalib. Ini hasil ibu. Bukan sekedar sahabat, bukan sekedar ponakan, bukan sekedar menantu, tetapi orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya wajar nggak orang-orang Syiah itu tidak setuju dengan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq? Wajar kan? Kenapa? Karena mereka merasa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu adalah Ali bin. Nanti kita akan bahas di pertemuan kedua tentang Syiah itu, insya Allah ya. Ibu tahu Syiah kan? Tahu Bu? Nanti kita bahas itu apa itu Syiah. Itu kata Rasulullah SAW. Bahkan diperhatikan kalimatnya. Ini kalimat Rasul. Ini kalimat Rasulullah SAW. Ma ra'aitu ahadan kana asyabbahu kalaman wa hadisan bi Rasulillah SAW min Fatimah, kata Aisyah. Aku tidak pernah melihat orang yang mirip seperti Rasulullah kata-katanya kecuali Fatimah. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu ahadan kana asyabbahu kalaman wa hadisan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat orang yang menyerupai gaya Rasulullah ngomongnya itu, bicaranya itu, kecuali siapa? Kecuali Fatimah. Ini pujian Aisyah kepada putri Rasulullah SAW, atau disebut juga dengan anak tiri ya Bu ya, begitu.
Wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha. Setiap Fatimah itu masuk ke rumah Rasulullah, Rasul itu berdiri dan menciumnya. Jadi berdiri itu tanda apa? Sayang. Penghormatan, mencium, Sayang. tanda kasih sayang. Itu Fatimah itu posisi seperti itu. Wa rahaba biha. Kemudian Rasul itu menyambut Fatimah dengan sukacita kalau dia datang. Wa akhadha bi yadiha fa ajlasaha fi majlisihi. Kemudian Rasul genggam tangan Fatimah, membawanya dan duduk di sampingnya. Itu kalau Fatimah setiap datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri, dicium, dipegang tangannya, dituntun dan duduk di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini menurut kemuliaan bukan? Iya. Ini kemuliaan Fatimah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Bu ya. Jadi kira-kira pantas kita bahas perempuan ini Bu? Iya. Ini bukan perempuan kaleng-kaleng ya Bu. Bukan perempuan biasa. Perempuan yang Masya Allah ya keutamaannya. Tidak hanya sekedar seutama perempuan ahli surga ya Bu. Tidak sekedar perempuan yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul sebut dengan bid'atun bidi, bagian yang tidak terpisah dari hidup. Tetapi Rasul itu betul-betul memuliakan Fatimah ya, setiap bertemu dengannya. Masya Allah. Baik, kita akan mulai satu persatu ya Bu. Pertama ibu-ibu sekalian, siapakah Fatimah itu? Kita lihat ibu-ibu. Beliau adalah putri bungsu Rasulullah ya. Lahir di mana? Di Madinah, di Mekah ya Bu. Jumat 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabian. Jadi Rasulullah itu memiliki Fatimah di usia 35 tahun. Dan Fatimah lahir 20 Jumadil Akhir ya. 5 tahun sebelum Rasul jadi nabi dan 18 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Jadi ketika usia berapa Rasul memiliki Fatimah? Usia 35 tahun. Karena beliau lahir 5 tahun sebelum Rasul menjadi nabi dan 18 tahun sebelum Rasul pindah atau hijrah ke Madinah. Nah, ibu-ibu, Fatimah ini ada 4 nama yang istimewa. Pertama, kenapa disebut dengan Fatimah? Yang kedua, kenapa disebut dengan Zahra? Makanya ibu-ibu sering menyebut Fatimah Zahra ya Bu ya, atau Fatimah itu Zahra. Juga Fatimah juga Bu punya nama lain yang lebih indah julukannya selain Zahra, yaitu Al-Batul dan Ummi Abiha. Saya tulis ya Bu ya. Saya tulis ya Bu. Fatimah ini, Fatimah itu punya 3 gelar. Yang pertama apa tadi Bu? Zahra. Yang kedua apa? Al-Batul. Yang ketiga Bu? Ummi Abiha. Nah ini Bu. Ini gelar-gelar Fatimah itu. Yang pertama adalah Fatimatu Az-Zahra. Yang kedua Fatimatu Al-Batul. Dan yang ketiga Fatimah itu adalah Ummu Abiha. Ummu Abiha. Kalau Aisyah punya berapa gelar Bu? Aisyah radhiyallahu anha punya 6 gelar. Yang pertama Ummul Mukminin. Yang kedua Habibatu Rasulillah. Yang ketiga Bu, yang ketiga Te'abang. Yang keempat Tei'atuh. Yang kelima Te'aho'ah. Nanti kita bahas tentang Aisyah ya. Gelarnya ada 6 Bu. 1 Ummul Mukminin, 2 Habibatu Rasulillah, 3 As-Sadiqah, 4 Al-Muwaffaqah, 5 Al-Bara'ah, 6 At-Tahirah. 1 Ummul Mukminin, 2
Habibatul Rasul. 3 al-muwafaqah. 4 at-tahirah. 5 al-mubarra'ah. 6 itu Humairah. Pernah dengar kan? Humairah. Kita akan bahas Fatimah dulu. Pertama, kenapa disebut dengan Fatimah? Kenapa Rasulullah SAW menamai anak bungsu, putri bungsunya ini dengan Fatimah? Apa kata Rasulullah? Perhatikan kalimatnya. Kata Rasul, "Sammaitu Fatimata li'anna Allah fatamaha wa mahabbaha 'anna." Kenapa disebut dinamai dengan Fatimah kata Rasul? Karena Fatimah itu artinya fatomaha aminan. Allah telah memutus dia dari api neraka. Fatimah itu memutus. Fatimah itu pemutus. Pemutus dari fatomaha aminan, pemutus dari api neraka. Makanya kalau ibu ingin punya anak selamat dari api neraka, maka salah satu namanya adalah Fatimah. Karena kita berharap anak ini betul-betul memutus hubungan dengan api neraka. Ya Bu ya, boleh itu bagus-bagus pasti. Boleh juga ya Bu, nama itu kan tidak usah bahasa Arab, yang penting dia itu tafaul, punya hati yang baik dan harapan-harapan kebaikan. Gak usah bahasa Arab. Ibu misalnya punya anak namanya Sugeng, bagus gak Bu? Apa arti Sugeng? Makmur kan? Bagus Bu? Selamat, bagus gak? Makanya ibu tuh kalau punya anak Bu, misalnya selamat, Sugeng Hermansyah apalah gitu. Selamat dan makmur itu. Gimana nama bahasa Arab namanya adalah Al-Jahim gitu. Itu kan neraka jahanam itu. Karena saya ada itu di Kuningan, tetangga istri itu namanya Al-Jahim. Namanya Jahim itu. Dan ternyata baru tahu, namun dalam Al-Quran, tapi maknanya buruk, neraka. Nama itu bukan sekedar apa sebuah nama, tidak. Dalam ajaran kita, nama itu adalah satu tafakur, harapan-harapan kebaikan yang kita sematkan dari anak-anak yang kita namai itu. Bukan sekedar indah nama itu, tetapi ada doa-doa kebaikannya. Ya Bu ya. Ada nama, saya punya teman ustadz, namanya anaknya bagus, kuntum khairu ummah. Bagus ya Bu? Bagus ya. Oh, si Bu punya anak namanya Fir'aun. Mungkin tahu Bu bahasa Arab. Ya gitu. Jadi Fatimah Aminah. Kenapa disebut Fatimah kata Nabi? Karena aku ingin dia memutuskan hubungan dengan api neraka. Fatimah itu pemutus atau memutuskan dari api neraka. Yang kedua, Nabi menyebut dengan Zahra. Ya bukan Nabi ya, ini panggilan pertama. Zahra, Fatimatus Zahra. Kenapa disebut dengan Fatimah Zahra? Karena beliau adalah Zahratul Mustafa. Zahratul Mustafa itu bunganya laki-laki terpilih. Siapa laki-laki terpilih itu? Rasulullah SAW. Jadi Fatimah ini bagi Rasulullah itu seperti bunga, keindahan hidup Rasulullah SAW. Makanya kalau ada perempuan yang indah disebut dengan bunga. Kan ada misalnya ada perempuan yang cantik disebut dengan bunga apa misalnya? Bunga desa. Kalau sekarang kan bunga komplek ya Bu ya. Bunga desa. Nah, Khadijah pun itu disebut dengan Nisa'u Abdul Nisa'if Jahiliyah, bunga desa di zaman jahiliyah. Itu Khadijah. Kenapa? Beliau mendapatkan lanian bunga desa. Karena Khadijah itu selain dia cantik, dia itulah perempuan yang terhormat dan terpelihara dari segala keburukan yang saat itu terjadi di bangsa Arab. Makanya wajar kemarin kita sudah bahas kan, setiap laki-laki itu menginginkan Khadijah itu menjadi istrinya.
Jadi impian terbesar laki-laki ketika itu adalah bisa menikahi Khadijah. Itu impian terbesar, bukan impian kaleng-kaleng. Tetapi impian setiap laki-laki ketika itu ingin menjadi suami Khadijah, karena beliau itu adalah Sayyidatun Nisa'i Quraisyin, bunga desa orang Quraisy. Nah, Fatimah itu disebut dengan Zahratul Mustafa, karena beliau itu bunganya laki-laki terpilih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu panggilan Rasul itu namanya Mustafa. Mustafa itu bukan kentang yang dikeringkan itu. Itu ada dari kuningan. Ibu tahu kan? Ada kentang yang dikeringkan, namanya apa? Mustafa itu adalah nama lain atau julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasulullah itu julukannya Habibullah, ya, Mustafa. Itu adalah julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahratul Mustafa, bunganya laki-laki terpilih, yaitu bunganya atau kebanggaan keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lanian pertama Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, Fatimah pun itu disebut dengan Al-Batul, Fatimatul Batul. Mungkin ibu jarang ini ya bu ya, jarang dengar itu ya. Padahal selain Zahra, Fatimah juga punya dua lanian yang lain. Di antaranya adalah Al-Batul. Batul. Apa yang disebut dengan Batul? Batul itu perempuan yang senang menyendiri. Perempuan yang senang menyendiri. Jadi Fatimah itu bu, tidak termasuk kelompok brigade itu. Kan ibu-ibu di sini banyak ya bu ya, yang banyak aktivis brigadier. Al-Batul ini adalah seorang perempuan yang senang menyendiri. Nah, kenapa disebut dengan senang menyendiri? Bu, lihat kalimat-kalimatnya. Pertama, sejak ditinggal oleh kakak-kakak. Pertama, Fatimah itu senang di rumah. Yang kedua, ibadah juga sangat luar biasa, ya bu ya. Dan ketika ditinggal oleh kakak-kakaknya, Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, kemudian Ruqayyah meninggal ya bu. Beliau fokus mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi tidak banyak terlibat dengan geng-gengnya tuh, tidak terlibat geng mall, fokus ibadah di rumah, mendampingi Rasulullah, terutama ketika kakak-kakaknya sudah pada meninggal. Perempuan yang tidak terlibat banyak aktivitas di luar, hanya fokus untuk mendampingi Rasulullah, apalagi ketika Khadijah meninggal. Nanti kan kita kisahkan tuh ya, bagaimana peran Fatimah setelah Khadijah itu meninggal. Dia fokus mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan Al-Batul. Tidak terlibat dengan alumni SMA-nya, SMP, hanya fokus bersama Rasulullah menyendiri, ya. Terutama ketika kakak-kakaknya meninggal dan ketika Khadijah itu meninggal. Dan Fatimah itu bu menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Rasul itu menikah dengan Aisyah. Sebelum menikah dengan Aisyah, Fatimah terus mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan Al-Batul. Makanya kalau ibu-ibu senang di rumah, bu, hanya ibadah ya, hanya dampingi suami gitu bu, itu disebut dengan ibu-ibu batul. Kalau di sini ada yang batul tidak, atau belum berikat semua. Perhatikan ibu, perhatikan kenapa disebut batul ya. Ini ada kronologisnya. Satu, Qasim meninggal usia 2 tahun. Qasim itu siapa? Saudaranya, saudara Fatimah. Karena Rasulullah itu kan punya putra berapa? Punya putra putri berapa? 6 kan? Qasim, Abdullah,
Ibrahim, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, Fatimah itu yang paling bontot. Ya, gitu. Qasim meninggal usia 2 tahun. Zainab menikah dengan Abdul As bin Ar-Rabi, keluar di rumah Rasulullah, ikut suaminya. Abdullah hanya berapa bulan untuk meninggal. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab dan Utsman bin Affan dibawa oleh suaminya. Ya kan, Bu? Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan dibawa oleh suaminya. Ini siapa yang tinggal di rumah Rasul berarti? Iya, Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Ummu Kulsum menikah dengan Utsman, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin siapa tadi, Bu? Utbah bin Abu Lahab dibawa oleh suaminya. Berarti siapa yang tinggal di rumah? Ya Fatimah. Nah begitu ya Bu ya. Karena saudara-saudaranya itu ada yang meninggal, apalagi Rasulullah itu Bu, anak laki-lakinya sebenarnya meninggal di usia sangat sebentar sekali. Kalau semua perempuan itu menikah dulu, Fatimah menikah, Ruqayyah menikah, kemudian Ummu Kulsum menikah. Tapi kalau laki-laki Abdullah, Qasim semuanya menikah di usia sangat muda itu. Makanya yang tinggal bersama Rasulullah di rumah siapa? Fatimah. Karena 2 saudarinya sudah dibawa oleh suami-suaminya. Dan ada tuh seorang sahabat yang disebut dengan 2 sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah. Siapa coba? Ada sahabat Rasul yang menikahi 2 putri Rasulullah. Utsman bin Affan. Nanti kita bahas itu ya. Bagaimana ketika Utsman bin Affan bisa menikahi Ruqayyah, kemudian bisa menikahi Ummu Kulsum ya. Nanti kita bahas insyaallah. Baik, yang terakhir ibu-ibu sekalian, gelar yang paling populer untuk Fatimah itu adalah Ummu Abiha. Ini gelar paling populer. Walaupun ibu paling asing ya Bu. Biasanya ibu-ibu menyebut Fatimah siapa? Zahra. Padahal yang paling populer itu adalah Ummu Abiha. Apa arti Ummu Abiha? Ibu bagi bapaknya. Ibu bagi bapaknya. Kenapa Fatimah disebut dengan Ummu Abiha? Gelarnya itu ibu bagi bapaknya. Paham nggak Bu? Ibu bagi bapaknya. Paham nggak? Bagi Nabi. Dia seorang anak, tapi perannya di rumah seperti ibu, istri. Betul? Perhatikan, Ummu apa arti Ummu? Ibu. Abiha, bapaknya. Jadi dia itu anak, tetapi perannya seperti istri bagi bapaknya, begitu. Menggantikan siapa? Khadijah binti Khuwailid. Nanti saya sampaikan bagaimana peran Fatimah sehingga beliau disebut dengan Ummu Abiha itu, ibu bagi bapaknya. Perhatikan ibu sekalian. Karena Rasulullah SAW berarti karena Rasulullah itu yalqabuha bi ummi abiha. Rasulullah menggelari Fatimah dengan ibu bagi bapaknya. Lihananiha wa hubbiha ad-da'im. Karena kelembutan dan kasih sayangnya dan cintanya begitu indah kepada Rasulullah SAW. Itu kata Rasul. Karena apa tadi? Lihananiha wa hubbiha. Karena cintanya yang begitu dalam kepada Rasulullah dan kelembutannya yang begitu indah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, Fatimah itu seorang anak yang tak pernah lepas dari Rasulullah. Biasanya kalau anak putri itu dekat ke ibu atau dekat ke bapak? Kalau anak laki-laki dekat ke ibu atau ke bapak? Tetapi Fatimah ini memang dekat ke bapak, tetapi tidak sedekat dengan putri-putri yang ke bapaknya. Gak pernah lepas dari Rasulullah ini, sampai kata-katanya mirip Rasulullah.
Itulah alasan kenapa disebut dengan ibu bagi bapaknya. Tidak pernah lepas dari Rasulullah SAW. Memang wajar ya Bu ya, kalau perempuan itu bisa dekat ke bapak ya, kalau laki-laki dekat ke ibunya. Saya punya anak putra dua-duanya Bu, dekatnya ke ibunya gitu. Memang namanya begitu. Makanya mohon doa Ibu ya, mudah-mudahan ada anak-anak tadi dekat ke saya. Artinya apa Bu? Punya lagi? Nah ini ya. Kemudian ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, gelar Fatimah itu adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Ini gelar. Iya. Ini kan kita lagi bahas yang tempat ini Bu ya. Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Nah, ini yang keempat. Kan pertemuan kita sedang bahas yang keempat ini kan. Yang pertama Az-Zahra, yang kedua Al-Batul, yang ketiga Ummu Afrihah, dan yang keempat beliau itu adalah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, seutama-utama perempuan ahli surga. Seutama-utama perempuan ahli surga. Baik, ibu-ibu, para ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Karena Rasul itu begitu sayang kepada Fatimah, itu ketika lahir Fatimah itu tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Rasul itu diangkat menjadi seorang nabi, dan 18 tahun sebelum Rasul pindah hijrah dari Mekah ke, itu ketika Rasul Fatimah lahir itu dirayakan oleh Rasulullah SAW. Dirayakan itu, makanya boleh kita merayakan kelahiran anak-anak dalam rangka tahadus binikmah. Tetapi yang anehnya apa Bu? Seorang anak perempuan lahir dirayakan, itu aneh loh. Karena bangsa Arab itu ketika punya anak perempuan itu iswadat wajuhu, wajahnya itu memerah. Kenapa? Wajah orang Arab itu ketika punya anak perempuan memerah. Satu, saking marsial, saking merasa malu. Makanya ada cerita anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup di ruang itu sama orang Arab itu. Kenapa? Karena mereka merasa sial dan merasa malu punya anak perempuan. Ini salah satu tradisi yang cukup mengakar di kalangan bangsa Arab, betapa malu dan merasa sial kalau punya anak perempuan. Tetapi Rasul menobrak Rasul itu melabrak tradisi itu. Justru ketika Fatimah lahir, Rasul mengadakan sebuah syukuran untuk menyambut dengan hati bahagia datangnya seorang anak perempuan. Ini adalah benar Rasulullah SAW ketika Fatimah lahir. Makanya ketika itu agak aneh, agak aneh ya di kalangan bangsa Arab. Karena Rasul ketika itu belum jadi nabi loh. Karena usianya masih 35 tahun. Ini kenapa Muhammad itu bersyukur punya anak perempuan, padahal orang-orang Arab yang lahir kalau punya anak perempuan itu malunya luar biasa. Ya, malunya luar biasa. Kebanggaan mereka tuh anak laki-laki. Coba kenapa? Kenapa kebanggaan bangsa itu anak laki-laki? Penerus keturunan. Ibu lihat, ketika putra Rasulullah itu meninggal, ya Bu ya, ada yang mengatakan Abdullah itu, orang-orang Quraisy itu berpesta pora. Batarul Muhammad, Batarul Muhammad, Batarul Muhammad. Jadi Walid bin Mughirah itu berpesta pora ketika Rasul putranya meninggal, Abdullah kata Ibnu Abbas. Dan mereka itu turun ke jalan, kemudian merayakan kematian putra Rasulullah, namanya Abdullah. Dan mereka mengatakan apa? Batarul Muhammad, Batarul Muhammad, Batarul Muhammad. Muhammad itu tak terputus keturunannya. Muhammad tak terputus keturunannya. Kenapa? Karena anak laki-laki dalam tradisi bangsa Arab itu penyambung nama besar. Penyambung nama besar.
Kalau ingin mengabadikan nama besar kita dalam tradisi Arab itu harus punya anak laki-laki. Betul Bu? Nanti lihat itu kalau orang Arab itu bin-binnya laki-laki berbentuk perempuan Bu. Bin ini laki-laki atau perempuan? Semuanya laki-laki. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin ini saya itu bin. Ini susah. Semua perempuan atau laki-laki? Laki-laki semuanya. Makanya akan dikenang kebesaran nama kita dalam tradisi Arab kalau kita punya anak laki-laki. Kalau di kita tradisi untuk mengenang nama besar itu jadi jalan, kan? Jalan Soekarno-Hatta, atau jadi rumah sakit San Sadikin, atau jadi apa di kita Bu kalau ingin mengenang nama besar? Ya sekolah kan? Sekolah siapa? Kalau di Arab bukan. Untuk mengenang nama besar itu harus punya anak laki-laki. Gak ada dalam tradisi Arab itu Muhammad bin siapa ibunya itu? Fatimah bin, gak ada itu. Pasti laki-laki. Dan tradisi orang Arab itu minimal 7 keturunan itu hafal. Itu cara memuliakan nasab. Ibu-ibu di sini ada yang hafal sampai 7 ke atas? Ibu binti bapak saya itu sahanya. Bapaknya udah lupa itu. Orang Arab begitu Bu, makanya misalnya Ali bin Abu Thalib, salah nabinya Bu ya. Itu kebanggaan bagi bangsa Arab. Makanya kenapa orang Arab ketika itu bahagia ketika Rasul itu tidak punya anak laki-laki, karena namanya tidak akan pernah dikenang lagi. Tidak ada anak laki-lakinya, meninggal semuanya. Betul kan? Tidak ada ini bin Muhammad itu nggak ada gitu. Makanya mereka bersyukur. Nama Muhammad itu nggak akan lama, nggak akan pernah dikenang. Kenapa? Tidak punya anak laki-laki. Itu kegembiraan orang-orang Arab ketika itu. Tetapi saya tanya kepada ibu bapak saat ini, siapa nama yang paling dikenang sampai saat ini? Muhammad. Yang kedua, di dunia nama apa yang paling banyak begitu? Ya? Nama terbanyak di dunia itu nama Muhammad. Betul nggak? Itu paling banyak di dunia. Bahkan nama ini disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat kita, asyhadu alla wa asyhadu. Tuh ya. Ini betul-betul mematahkan keyakinan orang Arab bahwa Nabi Muhammad tidak akan ada yang dikenal lagi. Dia tidak punya anak laki-laki. Tetapi sampai hari ini nama yang paling dikenal. Maka sampai nanti hari kiamat cukup satu nama, yaitu Muhammad. Coba di kita Bu, nama siapapun ada Muhammadnya itu. Muhammad Beben, Muhammad Anton, Muhammad Dedi, ada Muhammadnya. Itu nama terbanyak di dunia, mematahkan keyakinan bangsa Arab ketika Abdullah meninggal dan mereka berpesta Quran. Nah ini Bu, makanya orang Arab itu bangga kalau punya anak laki-laki akan bisa meneruskan nama besar kabilahnya, nama besar sukunya ini. Karena untuk pengenang dan pengabadi nama anak laki-laki. Ya Bu ya. Ya kayak tadi kita jadi jalan, jadi komplek, jadi rumah sakit, jadi sekolah, jadi apa lagi Bu? Bandara kan? Bandara misalnya Halim Perdana. Itu cara mengabadikan nama. Ibu misalnya pengen abadi pun nama suami, jadikan apa nanti Bu? Jadikan warteg bisa itu Bu. Nah itu Bu. Atau misalnya makanan lotek ibu siapa gitu ya. Nah, tetapi kalau punya nama perempuan itu malu orang-orang itu. Makanya nanti kita lihat Bu, saya punya buku ya, Al-Arab Qabla Islam. Bangsa Arab sebelum masuk Islam. Saya ada 2 jilid. Tradisi mereka salah satunya membunuh anak gitu. Bagaimana cara membunuhnya? Mengubur hidup-hidup. Diuang loh bahasa kita itu. Saking apa? Saking merasa malu dan sial gitu, punya anak perempuan itu. Bu ya. Di kita coba Bu, sama kita juga ada tabiat itu.
anaknya tidak laki-laki. Pak, dua-duanya anugerah dari Allah loh. Ada di kita ini punya anak inginnya laki-laki, turun perempuan, kurang bahagia itu, istighfar itu. Itu tradisi bangsa jahiliyah itu. Betul kan? Setiap kita pengen punya laki itu perempuan biasanya. Itu di kita ini. Kebanyakan pengen punya laki-laki punya anak perempuan. Laki-laki kan? Ada sebagian kita tuh ketika anaknya perempuan terus kurang bahagia. WD gitu. Padahal dua-duanya adalah anugerah dari Allah. Kalau ada yang begitu itu mental jahiliyah namanya. Padahal siapa yang akan urus kita nanti di hari tua biasanya perempuan itu, ya kan? Saya sekarang itu sangat terdampak punya anak perempuan kan, dua-duanya masih laki-laki gitu ya. Mohon doa dari ibu bapak dari ibu semua insyaallah. Ini kalau ini komentar oleh para ulama kita, kalau ada di umat Islam yang merasa tidak bahagia ketika anaknya perempuan, itu mental jahiliyah. Padahal anak perempuan itu masya Allah ya Bu ya, kasih sayangnya, kelembutannya bagi orang tua kelak ya istri usia tua kan, itu masya Allah itu ya. Baik, makanya siapapun anak yang dilahirkan di rahim kita, baik laki-laki maupun perempuan, rasa syukur tidak boleh beda. Harus betul-betul ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana ya banyak yang menanti dan mendampak pengen punya keturunan, masya Allah. Sampai saya punya jamaah itu. Sekarang itu yang keempat di bayi tabung. Pertama gagal, kedua gagal, tiga gagal, keempat sekarang diproses itu. Kenapa? Saking mendampak punya keturunan. Ya. Masya Allah. Kita bahas apa ini? Kan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Fatimah itu disebut dengan Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah? Ibu ya. Sekarang kita masuk. Nah, kemudian Fatimah itu ketika lahir di Rasulullah menggelar syukuran, dan itu menjadi tradisi yang aneh di kalangan bangsa Arab. Dan beliau itu tumbuh dalam asuhan 4 orang. Siapa saja coba? Beliau tumbuh dalam asuhan 4 orang. Satu, ayahnya bernama Muhammad. 2, ibunya bernama Khadijah. Diurus oleh 2 orang terbaik di alam semesta ini. Kira-kira Fatimah itu jadi apa coba? Diurus oleh Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Aqdamur rajul, laki-laki teragung sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang kedua diurus oleh Khadijah. Siapa Khadijah kemarin Bu? Perempuan terbaik di muka bumi. Dan oleh 2 putra, oleh 2 kakak-kakaknya yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Cuma 4 orang inilah yang mengurus dan mengasuh Fatimah si bungsu ini Bu, kemudian tumbuh dan berkembang. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana pertemuan Fatimah itu dengan Ali. Bu, sebelum mereka menikah, mereka pernah satu rumah loh. Mereka pernah satu rumah. Jadi Ali dan Fatimah itu sebelum menikah, mereka itu pernah satu rumah. Bagaimana ceritanya Ibu? Fatimah itu tumbuh di rumah orang tuanya. Dan Ali bin Abi Thalib ketika ekonomi ayahnya itu melemah, diambil oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di rumahnya sebagai balas budi, karena Rasul pun pernah tinggal di rumah Ali, di rumah ayah Ali bin Abi Thalib. Siapa? Abu Thalib. Rasulullah itu laki-laki yang sangat mudah untuk balas budi itu. Ketika kecil Rasulullah pernah tinggal di rumah Abu Thalib, ya kan? Kemudian ketika Rasul sudah menikah dan punya keluarga, mengambil putra Abu Thalib untuk tinggal di rumahnya. Siapa yang harus ambil? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Rasulullah itu laki-laki yang pandai berbalas budi. Kemarin sudah kita bahas. Kenapa Rasul mencari pekerjaan? Kenapa di bahasan Khadijah kemarin Rasul mencari pekerjaan?
ingin membantu ekonomi Abu Thalib. Ya kan Bu? Kenapa? Karena Rasul pernah diurus oleh ini laki-laki yang pandai balas budi. Makanya salah satu akhlak yang diwarisi Rasulullah SAW akhlak untuk mudah berbalas budi. Dan Al-Quran membahas Bu, bagaimana cara kita balas budi. Idza huyitum bitahiyatin fa ahsanu minha aurud duha. Kalau Anda diberikan kebaikan oleh orang lain, balaslah budi. Bagaimana cara membalasnya Bu? Kalau Anda diberikan kebaikan oleh orang lain, kemudian kata Allah apa? Balas budi kan? Bagaimana caranya Bu? Balaslah dengan yang lebih baik. Aurud duha atau yang semisal. Ini ternyata ajaran balas budi itu ajaran agama kita. Kalau ada orang yang mengatakan memberikan kebaikan, balas dengan kebaikan yang lebih baik. Ternyata nuhun itu bukan ajaran kita. Ibu dikasih kebaikan, oh thank you, itu bukan ajaran kita itu. Nuhun ya itu bukan. Ajaran kita apa? Balas. Itu Al-Quran. Idza huyitum bitahiyatin fa ahsanu minha. Kalau Anda diberikan kebaikan maka balas yang lebih baik. Kalau tidak bisa aurud duha atau yang semisal. Itu ajaran kita. Ibu mah gerak di antara rantang 5 tuh isinya tuh apa? Pas pulang kosong itu. Ada tulisan di rantang thank you cina gitu. Itu kan ajaran kita loh. Ibu kalau diantarin rantang tuh misalnya nasi goreng, ibu kembalikan dengan gempuk gitu. Ya, ini mah diantarin rantang ke rumah bu nasi goreng, pas dikembalikan tulisan di bawahnya tuh nuhunnya gitu. Itu ajaran kita, ajaran kita balas. Kalaupun tidak bisa lebih baik, setimpal. Itu ajaran kita. Ajaran balas budi. Ustaz saya tidak punya apa-apa. Pintakan kepada Allah untuk membalaskannya dengan mengatakan apa? Jazakumullah. Semoga Allah membalasku dengan balasan yang lebih. Nah, itu ajaran kita. Jadi ajaran kita bukan thank you, nuhun, apa bahasa Cinanya Bu? Apa itu? Bukan. Kenapa? Di kalimat nuhun ada doa tidak? Di kalimat thank you? Di kalimat kamsiah ada nggak? Di kalimat jazakumullah ada. Itu. Semoga Allah membalaskan dan balasan yang lebih baik. Itu ajaran kita. Ustaz dari mana ingin membahas Arab kan? Enggak. Saya tidak ingin memindahkan ibu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, enggak. Tetapi kalimat jazakumullah itu bukan sekedar sapaan terima kasih. Ada doa yang kita selipkan. Semoga Allah membalaskan dan balasan yang lebih baik. Ya Bu ya. Ayo kita budayakan, jangan sekedar kalimat nuhun, jazakallah, jazakillah gitu. Ke perempuan, jazakillah. Ke laki-laki, jangan salah, awas. Saya di WA saya banyak ibu-ibu yang usah jazakillah. Emang saya perempuan gitu. Ya, itu ajaran kita, ajaran balas budi. Coba ibu dianterin nasi goreng, ibu balas dengan opor ayam. Mana yang paling bagus, nasi goreng atau opor ayam? Tetap yang paling bagus nasi goreng. Karena dia yang pertama. Kalau dia tidak kirim nasi goreng, ibu tidak akan kirim nasi. Iya kan? Iya. Berarti yang baik itu yang pertama, yang kedua? Tetap yang pertama. Yang berinisiatif untuk melakukan kebaikan itu yang paling baik. Walaupun balasannya itu lebih baik, tetap yang paling baik yang pertama. Kenapa ada opor ayam? Karena ada nasi goreng. Kalau tidak nasi goreng, tak mungkin ada. Ya begitu ya Bu ya. Baik. Itulah pertemuan Rasul Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di rumah siapa? Pernah setinggal kecil-kecil, masih anak-anak kecil lah. Mereka pernah diurus bersama-sama oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul itu nanti mengurus putra-putra dari Khadijah, mengurus putra-putra yang dibawa oleh Khadijah ya Bu, mengurus Ali bin Abi Thalib dan mengurus Zaid bin Harisah yang tinggal bersama di rumah Rasulullah SAW. Banyak anak-anak Rasul itu ketika itu.
Tidak hanya 6 putranya dari Fatimah, dari Khadijah. Khadijah, juga 2 putra Khadijah yang dibawa dari suami pertama yaitu Abu Halah itu. 2 orang tuh. Kemudian Rasul pun mengurus Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Ya. Kenapa Rasul itu mengurus Ali untuk balas budi kepada Abu Thalib? Kenapa mengurus Zaid? Ini pemberian dari paman Khadijah. Ya, Zaid bin Harisah ini. Nah, sebetulnya itu apa yang menarik coba? Kan nanti ketika Fatimah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Bu ya. Kemudian sudah di fase usia siap menikah. Perhatikan kalimatnya. Siapa yang melamar Fatimah? Pertama Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. 3-tiganya melamar putri Rasulullah. Diterima tidak? Tidak. Apa kata Nabi? Lam yajil qada'u belum datang keputusan kepadaku. Ketika Abu Bakar dan Umar ingin menghitbah, ingin melamar Fatimah, Rasul menolak dan tolakannya sangat baik. Kalau bahasa kita mungkin wahyu belum turun kepadaku begitu. Itu adalah penolakan Rasul yang sangat halus sekali. Ada lam yanzil. Ini kalimatnya. Kalimat Rasulullah SAW. Ya Abu Bakr, lam yanzil qada'u ba'd. Wahai Abu Bakar, belum datang keputusan kepadaku. Itu cara Rasul menolaknya. Belum datang wahyu lah begitu. Ya kan? Makanya ibu kalau menolak begitu, jangan mentah-mentah loh itu. Ibu bilang belum datang wahyu kepada gitu. Itu Rasulullah. Tidak bilang sebelum pas serapah ya dan sebagainya. Dulu kan ibu bisa dilamar belum nikah ya Bu ya. Ada laki-laki yang melamar tuh. Bolehkah aku jadi imam dalam hidupku? Ibu tolak dengan halus. Mohon maaf aku sudah sholat. Begitu aja. Ada laki-laki yang bilang, bolehkah aku jadi qawwam yang bisa menegakkan syariat dalam rumah tangga kita? Ibu bilang aja, tidak menolak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum manasibit taqwa. Rabbana atina fid dunya. Tidak aja ya. Pertanyaan saya, kenapa Rasul bilang begini? Wahai para sahabat, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Abdurrahman bin Auf, lam yajil qada'u ba'd. Belum datang keputusan kepadaku. Kenapa Rasul menolak ketiga sahabat hebat ini? Karena Rasul tahu Fatimah itu senang sama siapa. Nah, saya cerita ya sedikit ya Bu ya. Rasul sudah paham itu. Makanya ketika Abu Bakar dan Umar dan Abdurrahman datang kepada Ali, kayaknya kamu deh yang akan diterima. Ali itu betul-betul merot. Kenapa Ali itu tidak percaya diri? Ini sahabat-sahabat yang kaya ditolak. Dan Ali ketika tidak punya apa-apa loh. Ali cuma punya baju apa? Cuma baju besi aja itu. Makanya nanti kan ketika Ali dan Fatimah itu nikah, apa kata Nabi? Ali kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Saya tuh cuma punya baju besi saja. Ya kan? Kebayang aku siapa Abdurrahman bin Auf? Iya, Kaya. Abu Bakar Siddiq? Umar bin Khattab? Ini semuanya orang-orang jet set, ditolak oleh Rasulullah dan Ali tidak punya apa-apa. Wajar nggak kalau Ali ketika itu tidak percaya diri? Iya. Tetapi pun itu di apa bahasa kita mah? Jodok-jodok. Oleh Abu Bakar itu kamu ada yang maju gitu. Dan ketika Ali itu apa kata Ali di kalimatnya kata Nabi Thalib, "Zakartu aku melamar Fatimah." Kata Nabi itu ahlan wa marhaban. Langsung disambut dengan baik oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul tahu Ali itu ketika tinggal di rumah Rasulullah ngobrol biasa dengan Ummu Kulsum, ngobrol biasa dengan Ruqayyah, tetapi setiap ketemu Fatimah selalu memalingkan muka. Kalau bahasa kita mah cie-cie. Rasul paham itu. Makanya apa alasan Rasul itu tidak menerima Abu Bakar Siddiq, tidak menerima Abu Umar bin Khattab? Karena Rasul sudah sangat paham tentang bagaimana Ali dan
Fatimah ketika satu rumah, ketika diurus ketika masih kecil. Ali itu suka agak gugup, nervous kalau ada Fatimah. Ini kisahnya banyak dibahas dalam banyak kitab ya Bu ya. Bahkan ada hadis yang saya tidak tahu sahih atau tidak. Kan Fatimah pernah bilang kepada Ali kan, saya lagi cek hadisnya itu, wahai Ali, sebelum kita menikah, aku pernah suka sama seorang laki-laki. Itu kata Fatimah. Karena mereka itu menikah sebelum ada ungkapan-ungkapan perasaan cinta loh. Tidak ada kalimat-kalimat di WA bagaimana, tidak ada itu. Ali, sebelum kita menikah, aku pernah punya perasaan lain kepada laki-laki, punya perasaan lebih lah gitu ya. Kata Ali, terima gua ya Fatimah. Siapa dia itu? Apa kata Fatimah? Dia itu engkau wahai Ali gitu ya. Itu luar biasa. Tetapi saya tidak menemukan hadis sahihnya ya ini ya. Ibu begitu aja ketika suami ibu. Ayah sebelum kita menikah dulu ibu pernah suka sama suami itu mesti ganti. Siapakah dia? Yang jelas bukan kau. Oke, ibu kita lihat dulu ya. Nah, ibu-ibu sekalian perhatikan, ketika usia 5 tahun, terjadi peristiwa yang menggoncang seluruh kabilah Arab. Kira-kira 5 tahun setelah itu terjadi apa? Ketika Fatimah usia 5 tahun terjadi apa? Kan Rasulullah itu mempunyai Fatimah itu ketika usia 35 tahun. Setelah usia Fatimah 5 tahun terjadi sebuah peristiwa besar bagi bangsa Arab. Peristiwa apa? Peristiwa Rasul itu dinobatkan menjadi seorang nabi. Itu peristiwa sangat luar biasa. Apa kata para ulama? Perhatikan ini sekalian. Ini kata ulama ya Bu ya. Kemudian proses keislaman Fatimah Bu, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi seorang nabi, di tahun pertama, 3 tahun pertama itu Rasul melakukan dakwah sirriyah ya Bu. Dakwah kepada orang-orang terdekat. Ayatnya adalah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan atau berikan kabar peringatan kepada keluarga terdekat. Di usia 5 tahun itu ibu-ibu sekalian, Rasul mengatakan sesuatu yang sangat besar kepada Fatimah. Perhatikan kalimatnya, ini kata Rasul kepada Fatimah. Ishtaru anfusakum la agni ankum minallahi syai'an. Ya bani Abdul Manaf, la agni ankum minallahi syai'an. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'an. Wa ya Safiyatu ammahu ammata Rasulullah SAW, la ugni anki minallahi syai'an. Wa ya Fatimatu bintu Muhammadin sallini ma syi'ti min mali la ugni anki minallahi syai'an. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul bilang apa kepada Fatimah? Wahai Fatimah, sok minta apapun dari aku, dari hartaku, tapi aku tidak bisa menebusmu dari api neraka. Artinya apa Bu? Artinya Rasul saja tidak bisa menjamin Fatimah ini untuk selamat dari api neraka. Kira-kira artinya apa? Artinya apa Bu? Artinya memang kita tidak bisa berlindung dari kesalahan seseorang kan? Ibu bisa antara sholat, ibu kenapa tidak sholat? Aku biasa dan suami saya sholat, nggak bisa itu Bu. Rasul bilang begitu kepada Fatimah. Wahai Fatimah, salini, mintalah kepadaku min mali dari hartaku, la ugni anka minallahi syai'an. Tapi aku tidak bisa, kalau bahasa kita tidak bisa menembusku dari api neraka. Artinya apa? Rasul betul-betul mengajak kepada Fatimah untuk masuk Islam. Kalau kau tidak masuk Islam, aku tidak bisa menjaminmu begitu. Ya kan? Dan apa kata Fatimah Ibu? Itu di usia 5 tahun loh. Kata Fatimah, perhatikan kalimatnya Bu. Kata Fatimah ini, labbaika ya abi. Kalau bahasa kita, wahai ayahku, aku penuhi panggilan. Aku penuhi
panggilan. Jadi Fatimah ini seorang anak yang masuk Islam di usia yang sangat muda sekali, di usia 5 sampai 6 tahun itu. Ya Bu ya. Makanya ibu punten, suami ibu misalnya kurang bagus ibadahnya, anak-anak kurang bagus ibadahnya, ibu harus betul-betul sangat rewel ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin bahwa itu keluarga kita. Betul? Ibu lihat di dalam Al-Quran, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Setiap kita nanti akan bertemu Allah sendiri, nggak bisa bergantung di balik DKM, Bu. Ibu bisa di sini punya balai ustaz di komplek ini, saya mau soleh kan, suatu ustaz dia, jangan loh. Karena kita mempertanggungjawabkan sendiri. Hatta ibu pun tidak bisa berdiri di balik suami. Mentang-mentang suami ibu hafal 34 juz bisa gitu Bu. Tahajudnya siang malam ya. Gak bisa begitu. Tetap kita pun harus menjadi orang yang soleh. Kenapa? Rasul pun tidak bisa menjamin putrinya saling cintainya. Kamu harus masuk Islam, wahai Fatimah, karena aku tidak bisa menjagamu dari api neraka gitu. Dan apa kata Fatimah itu? Aku sambut panggilanmu ya Allah, ya wahai ayahku. Langsung Fatimah dibawa oleh Rasulullah kepada Khadijah dan disampaikan itu. Ibu tahu apa yang berlaku Khadijah? Khadijah nangis. Khadijah sudah masuk Islam. Dicium apa? Dicium kening Fatimah itu. Dan apa kata Khadijah itu? Kalau bahasa kita, nanti kamu akan tahu apa resiko kamu masuk Islam itu. Sampai nangis itu. Penuh perjuangan.
Alaikum.